Bagi kita pada hari ini yang diberkati setiap kita yang sudah membacakan firman Tuhan, merenungkan dan terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Khusus di sini dulu. Shalom. Khusus di sini. Shalom. Sama-sama kencang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, topik firman Tuhan bagi kita pada hari ini berkata, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Bapak Ibu, bersyukur bagi Tuhan itu sangat penting. Sebagai kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kita sadar kita ada sampai saat ini, kita ada sampai detik ini, itu hanya karena kasih Tuhan. Bahkan semua apa yang kita miliki itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu, seluruh hidup ini apa yang kita miliki kita perlu kembalikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan ini merupakan perintah Tuhan itu sendiri. Sebelum bangsa Israel atau malam terakhir bangsa Israel tiba di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, Tuhan banyak memesan kepada bangsa Israel. Ia berbagai perintah berpesan kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sedang berkemah di sisi timur Sungai Yordan, dan ia menyampaikan segala sesuatu apa yang ia sampaikan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Dan ada 3 hal yang Tuhan pesan khususnya dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat Tuhan yang percaya, pertama merayakan hari raya roti tak beragi. Kalau bahasa Nias, roti tak beragi ini artinya roti silemu asyoni, atau roti yang tidak ada rasanya. Dan Tuhan berkata perlu merayakan hari itu. Dan perayaan itu dilangsungkan selama 7 hari. Dan Tuhan berpesan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 sampai ayatnya 11. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ambillah seekor anak domba jantan yang tak bercela, sembelihlah, maka Aku mau minum air haus. Dan di saat itu jangan datang ke hadiratku dengan tangan hampa. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan mereka hari raya roti tak beragi ini tentang kasih Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan memimpin bangsa Israel, menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir yang tempat perbudakan, tempat siksaan, tempat penderitaan, hingga Tuhan menuntun mereka, memimpin mereka ke tanah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Dan hari raya roti tak beragi ini Bapak Ibu mengingatkan kita juga dengan perayaan Paskah. Bagaimana juga Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa, dari hukuman dosa, hingga kita dibebaskan. Ia melayani kita hingga sampai saat ini. Dan hanya
berbagai pertimbangan, nanti kita bisa atur waktu yang tepat untuk kita langsungkan di jemaat kita. Dan Tuhan berkata, hari raya menuai dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan umat Tuhan bagaimana Tuhan mengasihi. Bapak Ibu, kalau ada yang belum lambaikan tangan, coba pada sebelah kanan kiri. Hei, ingat kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Coba Ibu, jangan takut. Bapak Ibu, kita harus sadar kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita hidup sampai saat ini itu karena kasih Tuhan. Dan apa yang kita miliki sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Memberi persembahan itu bukan peraturan gereja, Bapak Ibu, tetapi Tuhan sendiri yang perintahkan, yang berpesan bagi bangsa Israel, bagi umat yang percaya, perlu kembalikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, tapi di sini puji Tuhan kita sudah sadar untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi kalau di kampung-kampung, tahu nggak? GV si babarani mereka kolekan, getarai si 2000 si air, 2000 paling berani masuk ke kota kolektor. Itu nggak ada segan-segannya kalau uang 2000 itu dia selalu berani. Kalau 5.000, 10.000 itu masih segan. Iya enggak ya? Iya enggak aja. Itu 5.000 sampai 10.000. Kalau 20.000 kali 50.000 itu agak segan 70%. Saya agak malu deh masuk ke situ. Jangan deh, nanti kurang uang belanja. Tetapi kalau 100.000 paling takut masuk ke kota kolektor. Bapak Ibu, tetapi di sini puji Tuhan Bapak Ibu memberi itu kita sudah sadar. Itu bukan karena aturan gereja atau bukan karena kebutuhan pendeta, tetapi itu melangsungkan pelayanan. Kalau nggak ada kolektor Bapak Ibu, maka pelayanan itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Contohnya, listrik. Musik ini kalau listrik nggak ada, musik nggak bisa berjalan, dan mic juga nggak bisa menyala. Pembahasan gereja dan lain sebagainya. Kalau tidak ada persembahan dari jemaat Tuhan, maka kelangsungan pelayanan itu tidak bisa berlangsung. Dengan itu mari kita sadar apa yang Tuhan titipkan bagi kita itu bukan semua milik kita. Firman Tuhan terus mengingatkan, bahkan di dalam nas pengantar tadi dia mengingatkan bahwa persembahan persepuluhan itu di hadapan Tuhan. Dan mungkin sepersepuluh itu berat bagi kita Bapak Ibu. Coba kalau kita hitung matematika dulu, ini ada guru matematika di sini Bapak Ibu. Kalau gaji kita masih 1 juta itu gampang. Semuanya sudah 100.000. Kalau sudah 20 juta ke atas, itu minimal 100 kali atau 1000 kali Bapak Ibu. Itu sangat berat. Dan sekarang kalau kita lihat di media sosial, itu banyak perdebatan mengenai persepuluhan ini. Karena memang di luar sana banyak juga pendeta yang memperkaya diri persembahan jemaat. Tetapi berbeda dengan kita kalau kita sudah diatur sedemikian rupa. Dan itu bukan karena kebutuhan pendeta, tetapi kebutuhan pelayanan
bisa berlangsung. Dan sekarang Bapak Ibu yang kita bergumul 1000 kali persen ini tentang platform ini. Kalau sekarang Bapak Ibu banyak jemaat yang katakan saya panas, tidak kuat, apalagi kalau pakai baju yang besar. Saya tidak fokus. Dan ini saya titipkan di hati Bapak Ibu. Kalau kita hitung-hitungan itu Bapak Ibu tidak kurang 10 juta kali ya. Di sini ada Bapak Hube ini yang kurang yang pintar matematika. Ada Bapak Hube juga di situ yang ahli matematika. Apalagi kalian ini mau hitung ini, mulai sekarang dihitung-hitung ini. Berapa ini kira-kira? Saya titipkan di hati jemaat Tuhan demi kelangsungan kenyamanan kita. Apalagi nanti kalau kita sudah kasih platform, terus kita kasih AC, pasti kita berpasrah di sini. Walaupun kita khotbahnya nanti sejam, kata apa Ibu? Kata apa? Lanjut aja sampai sore juga nggak apa-apa. Yang penting kata apa langsung. Ya Bapak pakai siapa apa Ibu? Nggak apa-apa. Bapak. Nah, stop platform, AC, disediakan mereka kepada suri. Lanjut terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita senyum-senyum, puji Tuhan. Semua senyum-senyum, puji Tuhan, dan pasti ada di dalam hati. Besok saya sepakat satu platform dan apa-apa. Satu platform itu banyak 60.000. Kali berapa ini kira-kira ya Bapak Bendahara? Kira-kira berapa ini kira-kira? 10 juta, 15 juta. Gampang kalau kita hitung jumlah kita pada hari ini. Sejuta udah selesai itu. Amin. Sejuta udah selesai. Aman perkara kita dan nyaman kita beribadah. Nanti minggu kedua kita adakan pesta panen. Kita bawa persembahan kepada Tuhan untuk kita kasih pelaut ini dan AC di tempat ini. Amin. Tuhan, jangan ragu memberi kepada Tuhan. Kalau kita memberi kepada Tuhan, itu bukan suatu kerugian bagi kita, tetapi suatu berkat bagi kita. Coba kalau kita memberi, itu nggak ada berkatnya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menerima, tidak ada berkatnya. Tetapi kalau kita memberi, berkat-berkat itu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Saya sudah saksikan sendiri di dalam hidup saya Bapak Ibu. Waktu saya nikah, gaji saya hanya 300.000. Dan bolak-balik saya turun 2 jemaat. Bolak-balik berapa itu persembahan? Setiap minggu lancar PA dan 2 jemaat itu lancar juga Bapak Ibu, cuma 300.000. Tetapi karena saya memulai di jemaat kecil dulu, mungkin Bapak Wanis tahu itu lingkungan di Resikuan. Jemaat kami itu hanya dindingnya masih dari bambu, dari tanah, dan saya memulainya. Waktu itu saya ingat saya kasih 50.000. Sisa dari gaji saya yang 300.000. Setiap bulan saya kasih 50.000. Tetapi saya tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Bahkan apa yang gaji saya 250.000 itu saya bisa membeli motor satu. Walaupun sekarang motornya sudah saya jual karena saya nikah bareng sama suami, saya jual aja, tak mungkin saya bawa. Kalau Bapak Ibu yang dikasih karena suaminya itu diam-diam tapi berisi. Senyum-senyum melihat saya di sini Bapak Ibu. Ada cinta yang bergerak. Katanya nggak apa-apa lah platform itu kecil. Kalian juga selalu itu kalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang sadar kalau kita ingin ciptaan Tuhan, mari kita kembalikan seluruh hidup ini menjadi kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kita miliki, mari kita sisihkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan hanya yang sisa kita beri kepada Tuhan. Kalau hanya yang sisa, Tuhan juga berkata, oh yang sisa saya juga kasih ke kamu. Tetapi kalau
kita memberi, walaupun kecil Bapak Ibu, tetapi dengan setulus hati, maka Tuhan akan menerima dan menjadi persembahan yang berkorban di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan itu ayat hafalan bagi kita pada hari ini berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan luap dengan air buah. Mari kita bersama